Cuman gue liat pacaran sekarang nggak fun tuh karena beban. Lo harus ngidupin cewek, lo harus mikirin cewek lo masuk rumah sakit, lo harus mikirin cewek lo bayaran make up, lo harus mikirin... Kadang kan cowok juga ada rasa pride yang dia mesti jaga kan, kayak oh ini harus gue nih, misalnya gitu. Jadi karena kebiasaan dia memulai untuk itu, akhirnya si ceweknya terbiasa untuk menerima, jadi template harus terus-terusan. Benar. Cowok yang baik itu adalah membiayai pacarnya, itu kan nggak beres. Dia yang kayak, iya abis kan dia udah make gue. Di saat cewek itu nggak nuntut laki-lakinya, laki-laki itu akan nuntut diri dia sendiri untuk apresiasi cewek itu. Nah harapannya ini yang lu pegang semakin tinggi, ujungnya adalah lu punya ekspektasi di dalam harapan tersebut yang lu belum lihat segi realistiknya ketika itu terjadi. Halo semua, selamat datang kembali di konten Bloom Media, Halo Hati. Tempat dimana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Bareng sama gue Firda Indira. Dan gue Bocem Ahmad. Dan kali ini kita udah ketemu di closingan season 2. Closingan ya, ya ampun perjalanan yang amat sangat seru ya. Karena banyak season 2 ini suka duka, dibanggakan, dijatuhkan, cuman mental goyang. Seru sih, gue sering banget ketemu. Kemarin gue habis ketemu sama beberapa orang yang mungkin di atas gue lah umurnya dan karirnya. Orang-orang yang di politik lah. Terus mereka tahu gue gitu loh. Karena baik banget orang bilang Halo Hati, ini mah konten anak kabupaten. Ini mah konten ini. Ternyata orang-orang besar itu tahu kita gitu loh dari Halo Hati. Jadi mereka ini orang-orang partai ini nonton juga. Bukan, mereka tuh dikirimin istrinya kata-kata gue. Oh iya. Ingat, iya. Yang mana? Nggak tahu gue yang main, pokoknya banyak. Tapi ketika mereka akhirnya ngirimin ke istrinya kata-kata dari lu gitu. Jadi dibales. Lu kadang kan membela cowok, gue kadang membela cewek kan suka dibalik-balik gitu. Iya, jadi kita lumayan membuat perdebatan rumah tangga orang ternyata ya. Agak menyeramkan. Tapi ya sih, gue di keluarga gue juga udah banyak yang sering update gitu. Iya kan? Kayak gue kira keluarga gue tuh bukan tipe yang bakal nonton podcast-podcast kayak gini gitu loh. Ternyata emang alhamdulillah, ternyata thank you banget buat teman-teman Halo Hati ternyata diterima di semua kalangan. Alhamdulillah. Dan ditungguin, kita juga akan mau bikin merch-nya yang seperti kita janjikan dari beberapa bulan lalu. Belum kita pakai kayaknya di season 3 insyaallah. Nah, sekarang tuh kita pengen juga ngebalesin komen-komen dari kalian. Kita kan selalu balesannya itu sebenarnya di DM Instagram. Terus juga kalau yang di komen-komen YouTube kita belum ada respon. Nah, sekarang kita bikinin video. Bentar, sebelum itu hari ini berbeda, Firda. Kita hari ini syuting itu di Tutunero langsung. Benar. Jadi selama ini kita cuma ngasih tahu makanannya enak. Yang Chow tuh suka banget, jagoan gue dari episode 1 yang Chow kan. Wagyu. Ada tuh yang bulat-bulat tuh. Yang gue semilin fishball itu enak juga. Tapi hari ini karena gue sama Firda, gue mau datang deh ke pusatnya gitu. Akhirnya hari ini kita syuting di Tutunero Cafe. Nanti asal bisa kan kita kasih unjuk. Nanti ada syuting dari di sono. Terus ada di sini jual anggur juga. Orang tua. Benar. Dia jual banyak produk-produknya OT. Jadi kalau misalnya kalian kesini tuh bisa nongkrong, terus bisa meeting di sini, terus juga ini tuh Instagramable abis tempatnya. Parah. Kayak OG gitu ya. Gue suka banget sih Tutunero nih, terbaik ya. Apa kita pindah ke sini season 3 ya? Boleh dong. Seru juga nih kayak season 3 di sini. Komen di bawah kalau kalian siapa tahu OT-nya masuk kan. Cocok kan. Oke, jadi di episode kali ini kita tuh pengen ngebales-balesin, ngeresponin kayak banyak banget yang minta kita bahas ini dong, bahas itu dong. Sekarang tapi karena kebanyakan, jadi kita udah pilih beberapa nih, Cum. Oke. Di sini ada dari @vindes4d. Dia tuh bilang 1 tahun gue memperjuangkan seorang wanita. Oh, aduh. Bahkan setiap gajian kerja gue selalu ngasih dia uang, ngasih jajan dan sebagainya. Gue sabar selama 1 tahun memperjuangkan dia meski belum ada ikatan pacaran. Mohon maaf gimana? Bener. Tepatnya sebelum Ramadan gue diterima sama dia, diterima sebagai pacar. Oke. Dan ternyata cuma 1 minggu doang, ternyata dia selingkuh alias banyak simpanan di belakang gue. Sakit sih, tapi ya mau gimana lagi. Anjir, jadi dia selama setahun ngidupin anak orang. Tapi gini Fir, ya, sebelum kita bahas masalah dia, gue ngelihat sekarang ada perbedaan konsep pacaran sekarang sama pacaran pada zaman kita muda. Pacaran zaman kita muda itu adalah kita fun gitu loh, seru. Pacaran, jalan, patungan, bla 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 bla. Tapi yang gue lihat pacaran sekarang adalah pacaran di mana tanggung jawab lu tuh sebagai laki-laki tuh jadi kayak tanggung jawab ke anak.
Ngerti nggak? Cowok kayak tuh pacarnya kayak suami istri maksudnya. Kayak suami istri gitu. Jadi itu nggak sehat. Jadi beban gitu loh ke cowok. Walaupun ada juga cewek-cewek yang ngidupin cowok ya. Cuman gue liat ada juga banyak. Ada sih. Cuman gue liat pacaran sekarang nggak fun tuh karena beban. Lo harus ngidupin cewek, lo harus mikirin cewek lo masuk rumah sakit, lo harus mikirin cewek lo bayaran make up, lo harus mikirin padahal cewek lo. belum menuju ke arah mau ke sana tuh, belum menuju ke arah pernikahan. Even menuju ke arah pernikahan ya itu bukan tanggung jawab lo menurut gue. Karena ada standarisasi dengan laki-laki pelit, laki-laki mau kondo. Dulu kan nggak ada. Iya, dulu nggak ada. Iya. Jadi laki-laki mau kondo itu disalahartikan kayak cowok tuh harus membiayai wanitanya baru keren gitu loh. Di circle cewek-cewek kan ada tuh kayak dia dibeliin itu loh sama cowoknya, dia dibeliin ini loh sama cowoknya, kayak gitu-gitu. Jadi ada iri-irian antar cewek kayak menuntut cowok tuh untuk cowok yang baik itu adalah membiayai pacarnya, itu kan nggak beres. Sebenarnya sih. Emang lo ngasih apa ke gua sampai gua harus biayain hidup lo? Mungkin nih, zaman sekarang kan juga pacaran zaman sekarang itu udah lebih liar daripada zaman yang dulu kan. Oh liar banget. Iya kan. Mungkin kayak ngerasanya ini gua nggak tahu ya. Mungkin perasaan cewek-cewek dulu. Nggak, lo tahu. Gue kebetulan lagi yang di posisi membayari. Gue malesnya sama cewek tuh gitu, giliran dikasih tahu tuh dibalikin dengan fakta-fakta yang dari sisi mereka gitu loh. Iya kan, ini kan pengalaman bisa nggak sih perempuan kalau dikasih general ya. Cewek tuh kalau dikasih tahu, kalau gue lagi ngasih tahu, gue lagi ngoceh, iya dulu aja. Ya, kenapa harus nggak terima dikasih tahu terus ngebalikin. Iya dulu aja. Iya tapi. Kan bukan gua posisinya, lu kan nanya cewek-cewek yang lain. Kalau di gua posisinya lagi berbeda nih. Cuma mungkin kalau di cewek-cewek yang lain gitu ya, yang posisinya dia dibiayain sama lakinya terus ngerasa kayak emang kan tadi pertanyaan lo adalah emang lo ngasih gua apa sampai gua harus kayak semuanya yang lo mau gua turutin gitu kasarnya kan. Mungkin si cewek-cewek ini ngerasa kayak ya karena pergaulan sekarang makin parah, bisa dikatakan ya kan lu udah ada loh soalnya. Ini faktor temen gue pribadi kebetulan. Dia yang kayak ya abis kan dia udah make gue. Ada, itu bukan gue, tapi itu ada faktor kayak gitu ada. Berarti gini, kalau misalkan ini kita bahas temen lo ya, bukan perempuan berarti ini berarti temen lo. Bedanya temen lo sama apa? Padahal tapi waktu dia ngomong kayak gitu gue ngomong gini, tar dulu deh, perasaan kalau lu bilang dia udah make lu kan kemauan berdua berarti kan? Enggak, even misalkan iya satu kemauan berdua, oke, gue setuju. Maksud gue ya harusnya bukan itu jawabannya, gue juga nggak sepakat untuk itu. Cuma mungkin aja kalau misalnya dibilang kayak kenapa sekarang tuh cewek-cewek maunya lu doang yang dibiayain atau apa. Satu bisa jadi aja ada yang punya pola pikir kayak gitu, segi negatifnya. Atau mungkin juga ada yang berpikiran kayak ya gue mau tahu lo kayak gimana ke gue. Atau ya mannersnya, logika atau attitude-nya misalnya gitu lah ya. Ada yang mengatasnamakan itu kan. Attitude-nya atau normalisasinya ya lu duluan. Tapi kalau lu mau ngomong untuk kita bisa sharing bagi dua atau kayak gimana pun gue fine. Misalnya ada yang kayak gitu. Bisa jadi juga cowoknya juga yang nggak ngomong gitu loh. Kadang kan cowok juga ada rasa pride yang dia mesti jaga kan, kayak oh ini harus gue nih misalnya gitu. Jadi karena kebiasaan dia memulai untuk itu, akhirnya si ceweknya terbiasa untuk menerima, jadi template harus terus-terusan. Makanya menurut gue harus keduanya juga sih Ya benar. Kayak si cewek salah menganggap lu harus wajib bayar, tapi di satu sisi juga si cowok nggak tegas. Ya tapi balik itu gue setuju sama kalimat itu. Emang benar-benar salah kedua pihak. Cuman balik lagi kalau misalkan di kalangan wanita ada yang berpikir ya kenapa gue nuntut cowok gue bayarin ini gue bukan matre ya, biasanya kan gitu. Gue bukan cewek matre ya, cuman ya gimana, dia aja make gue gratis, aja dibayar lah, terus bedanya lu sama apa? Nah, iya benar. Tapi lu nggak mau dibilang matre, lu nggak mau dibilang cuman lu mau dipakai tapi lu dibayarin, itu kan nggak sejalan gitu, ngerti nggak? Iya sih. Makanya gue pernah bilang sama cewek gue, kalau gue nanti punya anak perempuan, gue bakal bilang sama anak perempuan gue, lu mau pacaran terserah, lu mau jalan sama cowok terserah, cuman pesan gue cuma satu, jangan pernah lu pergi sama cowok kalau lu nggak megang duit, karena lu nggak bisa ngidupin diri lu. Karena mindsetnya kebanyakan laki-laki, kalau laki-laki itu udah tahu cewek itu berharap sama dia, cewek ini patokannya gue, cewek ini nggak bisa gerak kalau nggak ada gue, cewek ini berharap banyak gue biayain. Itu banyak chance cowok untuk tidak menghargai perempuan tersebut. Jadinya karena dia merasa ya nggak ada gue lu nggak bakal bisa. Iya benar. Ketergantungan. Gue tau lu tergantungan sama gue dan ada momennya gue bisa nginjek lo. Iya. Ngerti nggak? Makanya gue nggak mau anak gue nanti
ketergantungan sama cowok. Karena gitu. Banyak hal-hal kayak gitu. Menurut gua kalau emang lu belum ada ikatan resmi, lu nggak wajib anjir. Iya, lu cuma dimainin. Kalau emang, apalagi maksudnya dia sampai menyisihkan gajinya dia untuk uang jajan ya, bukan untuk kayak lu lagi jalan makan gitu. Kalau misalnya lu cuma pas lagi jalan berdua sama dia lu yang bayarin, menurut gue itu masih wajar normal karena lu jalan misalnya kayak gitu misalnya ya. Ini ngebiayain. Iya, tapi lu bener-bener kayak ngasih bulanan jajan ke dia gitu. Iya, itu udah salah. Menurut gue itu lu udah too much sih, dan seketika lo akhirnya diterima sama dia walaupun cuma seminggu atau kayak gimana. Lo sakit, makanya nih gue pernah bahas ini kemarin banget sama ada satu orang. Gue bilang kayak gini, sebenarnya yang bikin hancur itu kan adalah ekspektasi. Ekspektasi itu timbul karena apa? Karena adanya harapan kan. Pasti si cowok ini nih, si followers kita ini awalnya tidak berharap mungkin sama si perempuan ini. Tapi perempuan ini ngasih feedback misalnya gitu. Jadi kan akhirnya timbul suatu harapan kan. Nah harapannya ini yang lu pegang semakin tinggi, ujungnya adalah lu punya ekspektasi di dalam harapan tersebut. Yang lu belum lihat segi realistiknya ketika itu terjadi kayak gimana. Jadi menurut gue kalau lu mau punya pasangan nanti ke depannya, pikirin baik-baik pro cons-nya deh. Atau lu bikin aja pro cons. Gue selalu kayak gitu sih kalau sama cowok. Sekarang ya, pro-nya apa, kontranya apa. Gue bukan maksudnya untuk menilai dia nggak sih duanya, bukan. Tapi untuk gue tahu kalau misalnya nanti terjadi hal negatif, ini memang gue ada cons-nya di sini loh gitu. Mungkin lu bisa mikir kayak gitu ketika lu nggak cinta-cinta banget, Fir. Tapi ketika cowok, dari sisi cowok kalau udah cinta balik lagi. Iya sih. Tolol. Iya sih. Nggak bakal ada momen mikir pro kontra. Gas aja dulu sampai dapet. Karena betul, karena kan dibilang kan di episode lalu kita bilang kan cowok itu dari masa PDKT 100 ke 0, sedangkan cewek tuh 0 ke 100. Makanya cewek mungkin lebih makanya kan gue sempet bilang di episode berapa cowok itu tolol, cewek itu jahat. Terbukti nggak? Nggak, bukan. Dari si Vindes ini. Terbukti nggak omongan gue? Tidak mengeneralisir semuanya, itu kalau kata Bocum. Ya kata gua, cuman terbukti nggak? Si Vindes ini biayain ceweknya walaupun belum jadian dihidupin. Ceweknya ini setelah udah jadian, wah udah jadian nih gua nggak bisa dibiayain lagi nih, cabut. Berarti cowok tolol, cewek jahat. Ya udah selesai. Iya. Gua ngomong tuh pakai fakta, Firda. Astagfirullahaladzim. Ya, bukan biar FVP dong gua ngomong. Maaf ya teman-teman perempuan, aku kali ini nggak bisa belain. Maaf ya teman-teman perempuan apa? Emang kasusnya ada, kita lagi bahas kasus ini. Karena kalau kita bahas dari segi kasus ini itu bener apa yang kan? Bocum. Ya udah selesai. Lanjut. Kedua, Firda X Bocum X Firda terbaik. Tolong duo ini 2 hari sekali atau seminggu 3 kali tayangannya. Seminggu 3 kali dong. Capek banget anjir. Asal lu masih capek. Tapi kalau misalnya emang kalian setuju, kalian boleh tulis di kolom komentar kenapa alasannya kalian mau kita ngadainnya jadinya seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali. Kalian tulis aja. Karena sekarang orang butuh tontonan yang berbobot. Asik, kita berbobot. Kita berbobot. Kadang gue suka nggak jelas, setiap kali mau tag kita bahas apa, nggak tau, ngalir aja. Iya lu suka gitu, kan nggak profesional. Tapi kan emang nih ya, kalau gue nih 2 hari sebelum tag udah siapin. Apaan tema yang gue kasih aja lu suka lupa? Tapi emang teman-teman ya, kita tuh tidak ada prompter, kita nggak ada cue card. Jadi memang kita tuh obrolan kita tuh sengalir. Karena gue banyak banget ditanyain gini, apa yang lo omongin di podcast tuh lu notes dari orang, atau kayak itu pengalaman lo pribadi, itu emang pola pikir lo, atau gimana sih Fir? Karena kayak yang lo omongin relate semua, ya karena emang kita sengalirnya aja yang menurut kita, jadi memang ini hasil buat pikir kita teman-teman. Kalau gue gimmick, full gimmick. Lu takut diserang netizen aja lu. Kalau gue full gimmick. Apa yang lu suruh Firda gue omongin, cuma hari ini lu ngomong ini ya. Enggak, gue gak pernah nyuruh kayak gitu, Bocum Ahmad. Suka pembunuhan karakter nih, anjir nih. Lanjut. Nah itu, jadi kayak kalau emang kalian mau silakan. Nah di sini juga ada dari Yeyen Anggraeni 8473. Oke. Kak Firda bahas dong Kak tentang laki-laki yang nggak bisa memperjuangkan wanitanya sampai halal karena perkara restu orang tua. Kenapa laki-laki kebanyakan mundur kalau wanita yang dicintainya nggak dapat restu dari keluarga pihak laki-laki. Sedangkan wanita kalau laki-lakinya nggak dapat restu pasti memperjuangkannya lebih sampai jadi. Ini seru nih. Gue agak sepakat sama ini karena banyak kasus temen gue. Iya, gitu. memang. Karena gini, let's say lu mau menikah, laki-laki ini, ya gue laki-laki ya. Gue mau menikahi seorang perempuan di umur 27 tahun gue. Ya. Di umur gue yang ke-27 misalkan. Terus orang tua gue nggak setuju. Kenapa berat untuk gue kayak memperjuangkan? Karena di situ pikiran gue jadi pro kontra. Gimana caranya gue menentang orang yang 27 tahun sama gue untuk membahagiakan orang yang baru gue kenal 1 tahun. Jadi bukannya tidak mau memperjuangkan. Satu, kenapa kita susah banget? Karena ketika kita datang ke orang tua kita nggak setuju, kita mau maksa kayak gimana pun,
Soalnya jadi kita berantem sama orang tua nih. Yang terjadi adalah apa? Orang tua kita bisa berpikir membenci perempuan tersebut. Karena anjing seumur-umur anakku belum pernah ribut sama gue. Cuman gara-gara nih perempuan, jadi anakku jadi ribut sama gue. Lu bisa makin jelek. Jadi caranya harus pelan-pelan. Dan kenapa kadang laki-laki memilih mundur? Karena proses meyakinkan orang tua itu panjang, Fir. Cuman cewek kalau udah mau sama lu, mauin cepet-cepet. Jadi kita tertekan di sini gue harus pelan-pelan biar nama ini perempuan gak jelek. Di sini di perempuan neken gue. Akhirnya kusut, ya udah mundur. Lu cewek perempuan nikah, lu cabut dari keluarga lu ikut gue, ya kan? Walaupun dan gue seumur hidup sama keluarga gue, nggak bisa lepas cowok sama keluarganya. Dan cowok yang baik itu adalah cowok yang bisa dekat sama keluarga ceweknya juga. Jadi bebannya tuh gede. Jadi udah ke gue, jadi ke lu juga. Biasanya cowok tuh mundur karena kusutnya. Lu neken gue. Bisa diterima. Misalnya gue dibilang nih, kita mau kawin bulan tahun depan ya, kita kawinnya serius yuk. Lu pasti kayak, gimana nih aku kapan ketemu orang tua kamu gini. Gue ke keluarga gue, enggak mama nggak setuju gini. Dan rata-rata laki-laki tuh nggak mau ngasih tau perempuannya kayak, nyokap gue nggak setuju. Pasti dia memperjuangkan dulu, karena cewek kan gampang drop, gampang overthinking, ya kan? Jadi dia ngambil beban dari orang tuanya, ngambil beban dari pasangannya. Anjir nih gue harus ngapain? Udah kusut banget, akhirnya ya udah, gue mundur aja. Itu bisa diterima masukannya, karena bener sih gue sempat ada di momen temen gue beberapa waktu lalu, bener-bener beberapa hari ini, dia tuh putus gara-gara dia udah pacaran lama nih tahunan, terus dia putus gara-gara si keluarga pihak cowoknya tuh nggak setuju gitu loh. Dan temen gue tuh sampai mau bunuh diri. Yang bunuh diri pasti cewek yang mau ininya. Terus gue tuh bilang sama dia, maksudnya kayak ya hidup nggak sesimpel itu satu. Kedua, gue bilang gini ke dia, mungkin kalau emang gue percaya jodoh-jodohan gitu sih Cum. Maksudnya kalau emang sampai di akhirnya lo nggak berhasil ketemu, berarti ya emang bukan dia. Dan kalau lo dijauhin sekarang, berarti lo sebenarnya lagi dipersiapkan untuk hal yang lebih buruk nantinya gitu loh. Jadi mendingan lo di stopin dari sekarang. Karena gue bilang gini, sekarang coba deh pertanyaan nih buat cewek-cewek yang emang udah ngerasa lo nggak direstuin nih sama keluarga pihak si laki-laki dan lo udah berusaha, dan yang gue yakinkan juga pasti laki-laki lo udah berusaha misalnya gitu. Anggaplah dua-duanya udah pernah berusaha nih gitu, dan lo kandas, please lah being realistic lagi. Lo bayangin kalau misalnya lo tetap maksa ini, sama-sama maksa ini, di kedepannya di pihak perempuan tuh akan lebih sakit menurut gue. Kenapa? Karena nanti lo akan hidup lebih lama lagi dengan dia, dengan orang yang gak suka sama lu, yang lu berusaha semaksimal mungkin pun, lu tuh akan memperpanjang durasi sakit hati lu menurut gue. Iya benar. Yang sekarang tuh lu bisa cut off dari sekarang, ya cut off dari sekarang aja. Iya benar. Emang lu mau nanti pas nikah kayak masih yang pas kumpul keluarga lu dijutekin dia, itu sakitnya tuh jadi lebih lama, lebih panjang. Dan lu akan ngebebanin si cowok lu juga akan lebih panjang ruwetnya. Kasian di kedua belah pihak, tapi bukan berarti gini ya. Bukan berarti lo tidak akan pernah berhasil. Ada aja kok. Pasti. Gitu. Sebenarnya ada aja yang bisa berhasil. Sama-sama berjuang sampai akhirnya keluarganya bisa nerima, keluarganya bisa welcome, keluarganya bisa ini. Kadang itu gini loh, Virgan. Gue dari pengalaman pribadi ya. Gue sama cewek gue sangat berbeda. Gue Afrika yang kental dengan budayanya, cewek gue Batak. Batak kan kental banget budayanya. Iya benar-benar. Terkadang orang tuh kalau mau menikah, kalau orang tuanya nggak setuju, mereka nekannya tuh dengan emosi juga. Semakin lo emosi, semakin orang tua lo ngerasa jauh sama lo. Kalau ngomong sama orang tua tentang pernikahan tuh harus pelan-pelan. Iya, silakan. Silakan. Wah, terbaik. Gokil. Ini nasi goreng yang Chow. Iya, ini stick. Wah, ini stick ya. Jadi aslinya plateran kita mirip Mahatma Gandhi ya. Tapi drumnya nggak ada. Wah, terbaik. Nah, jadi aslinya platerannya kayak gini, teman-teman. Bapak pendidikan India nih. Banana. Gokil. Nih, ini makanan Tutonero ya, makanan Tutonero. Aslinya clothingannya kayak gini nih, Cum. Gokil ya. Jadi gitu, Fir, maksud gue. Tapi gue setuju juga, maksudnya bukan berarti nggak berhasil ya, teman-teman. Mungkin aja ada yang bisa berhasil, tapi kan tidak semua orang bisa benar-benar berhasil kan dalam mencapai apa yang diinginkan di kondisi kayak gitu, hubungan yang kayak gitu. Cuma kalau gue pribadi sih, kalau emang udah lu coba gimana pun tapi emang tetap nggak bisa, cut off sih. Karena lu cuma akan memperpanjang luka lu doang. Dan tapi kalau tadi kan udah dijawab ya, kenapa laki-laki nggak mau segitu memperjuangkannya? Alasannya karena yang tadi gue bilang, ruwet.
Itu bisa sangat gue terima banget teman-teman, karena itu bener-bener pertimbangan yang sulit. Tapi kalau buat di sisi perempuan, kenapa sih perempuan bisa banget sebegitunya memperjuangkannya ketika keluarganya udah nggak mau dan bla bla bla? Karena perempuan itu nggak pakai logika, mereka tuh cuma pakai perasaan. Jadi wajar sekali kalau misalnya mereka akan lebih memperjuangkan kayak, ya gue maunya udah sama dia doang. Ujung-ujungnya ada banyak orang-orang yang akhirnya berantem tidak berkesudahan sama keluarganya sendiri. Ada perempuan-perempuan yang berantem tidak berkesudahan sama keluarganya sendiri karena hal tersebut gitu. Menurut gue meminimalisirkan aja sih. Perempuan intinya kalau kenapa dia bisa berjuang lebih parah ya karena dia nggak mikir pakai logika aja. Mereka cuma ngutamain perasaannya aja, dan perasaan bener kayak kita di episode-episode sebelumnya bilang, perasaan emang sampai kapan sih bertahannya, nggak akan lama. Terus nih ya, gue pengen ngomong sama perempuan-perempuan. Lo, beberapa perempuan, lo minta dikawinin, buru-buru. Lo minta dihalalin, lo minta dinikahin. Tapi tanpa mempertimbangkan ekonomi dan perjuangan perempuan, tiap hari lo selalu ngomong wedding dreams ke laki-laki. Lo tahu nih, cowok lo kerja, gaji UMR 4 juta, ditabung 3 juta buat nikahin lo, 1 juta buat keluarganya, dia kagak makan. Tanpa lo mempertimbangkan itu, lo selalu bilang, aku besok nikah mau fotografernya ini. Besok pindah lagi, aku mau prewed di Sini. Singapura. Besok lagi, aku mau gini-gini. Tanpa lo sadar, lo tuh cuman semakin hari bikin laki-laki lo tuh mundur dan merasa nggak bisa nikahin lo. Karena dia nggak ngerasa lo jalan bareng. Banyak kan dia nggak nanya ke cowoknya, lo mau nikah seperti apa? Kesanggupan lo kayak gimana? Iya. Ya kan? Apalagi semenjak ada media sosial ya. Si artis si ini kali sini, si nikah begini. Aku maunya seserahannya kayak gini. Aku mau hairdo-nya tuh si ini terkenal. Ketika laki-lakinya sekali ngomong, aku mau nikah tuh kecil-kecilan, apa jawaban perempuan? Ini kan sekali seumur hidup. Ini kan sekali seumur hidup. Lo mikirin nggak perasaan laki-laki? Tapi kirain laki-laki itu mundur, dia bilangnya apa? Nggak serius. Iya. Gue udah mumet ngeyakinin keluarga gue buat gue nikah sama lo, mumet juga nabung buat gue nikah sama lo, mumet juga mikirin mahar buat nikahin lo, buat cincin nikahin lo, dan gue mumet juga nih mikirin wedding dreams lo. Yang kalau itu gue nggak bisa capai, gue jadi nggak pantas buat lo. Tapi ya, ini gue sepakat kalau untuk cewek-cewek yang terlalu banyak nuntut, gue juga marah sih. FYP tuh. Sepakat. Maksud gue selama ini. Kalau buat cewek-cewek yang pola pikirnya kayak gitu, gue juga kesel. Maksudnya lu udah memojokkan pasangan lu untuk mau nikahin lu, tapi lu banyak nuntutnya misalnya gitu lah, tanpa mempertimbangkan realistiknya. Cuman perkara lu buka TikTok, wih bagus nih bunganya, lo kirim ke laki lo, harganya 12 juta. Besok buka TikTok lagi, bagus nih iniannya, kirim ke laki lo. Tapi lu nggak pernah nanya ke laki lo, kamu masalahnya apa nih, problemnya buat nikah nih? Kalau maharnya kayak gini, kamu kira-kira keberatan nggak? Karena di Islam aja perempuan paling tinggi derajatnya adalah perempuan yang tidak menyulitkan maharnya. Gua nggak minta. Tapi laki-laki juga jangan jadi ini, jangan jadikan itu alasan. Jangan jadikan itu alasan buat lu nggak berjuang. Kalau lu emang bener-bener nggak bisa, oke. Tapi kalau lu bisa silakan. Iya, kan intinya gitu. saling ngerti lah. Kalau lu arah situ lu saling ngerti, saling paham. Tapi emang gue percaya sih, orang yang udah menjelang ke proses pernikahan itu bakal ketemu masalah-masalah yang real. Iya. Katanya orang kalau udah mau menikah itu baru ketahuan tuh jati dirinya. Itu kelihatan bang, tuh. Bang jahat, gue nih beneran bang jahat. Lo tau nggak Fir, beberapa temen gue di saat perempuan lagi pernikahan nih, bridesmaid, di sini ada gambar burung tuh. Iya, tahu kan lo udah begini-begini, shower tuh. Tahu nggak di belakang itu cowok lagi ngapain? Lagi nyari duit buat nikahan. Aja. Kurang. Selalu tahu. Jodohku. Lo cewek-cewek udah pada isu bridesmaid, brain to be apa? Iya. To be gitu kan, pakai karangan bunga di sini. Ini udah ada hal-hal nggak guna aja, burung muncrat gitu kan, pakai kue gitu kan. Belakangnya tuh cowoknya lagi, gue baru liat story nih, ceweknya lagi bridesmaid, jadiin teman gue nikahan nih. Cowoknya, ada segini nggak duit gue kurang buat bayar ini. Nah makanya gue sepakat buat nikah. Kapan terakhir cowok lo liat temen cowok lo ngadain acara kayak begituan buat nikah? 2 tahun lalu sih. Cowok liat temen cowok nih, ya kan? Cowok. Cewek seberapa sering? Sering kan lo liat? Iya sih. Kan cowok lebih nggak mau nunjukin kali ya, gitu kali bisa jadi kan? Baik lagi cowok itu. Halo. Cewek.
Lu jangan digitu-gitu mulu, Cum. Gue ngasih fakta. Tapi gue setuju buat hal yang itu, gue setuju sih. Maksudnya makanya please banget nih kalau emang lo mau ke arah pernikahan, lo ngobrolin baik-baik lo berdua semuanya. Harus tahu satu sama lain, jangan. Tapi kadang juga cowok-cowok suka yang kayak disanggup-sanggupin aja gitu loh, kayak ya gue ngerti mungkin di satu sisi ada pride juga yang mesti dia jaga kan, karena gue laki-lakinya, gue nggak mau sampai cewek gue tahu bahwa gue masih kurang dan bla bla bla. Cuma menurut gue lo nggak bisa mendem sendirian terus juga, endingnya lo cuma nahan kan. Kalau emang lo udah bisa meyakinkan kita sebagai istri lo gitu, ya lo ngomong ke kita, bukan berarti kita juga nggak akan bisa nerima itu kok gitu, bukan berarti juga kita akan marah tentang hal itu. Jadi menurut gue komunikasiin berdua dan cari titik toleransinya di mana sih, jangan sampai lu jadinya punya nahan-nahanan beban gitu. Ini ada orang yang lo tau nggak? Ketika gue ngomong Fir, misalnya kita mau nikah nih, begini, terus kalau jawaban lo, kalau jawaban lo kayak gini ya, nggak apa-apa, kita semampunya aja, jangan gini. Cowok tegar, cuma tata jawaban kalian apa? Aku nggak sanggup gini. Ya udah deh, nggak apa-apa. Padahal sebenarnya aku pengen gini karena ini kan sekali seumur hidup. Sakit hati, Fir. Iya makanya itu tadi gue bilang. Paham nggak Bang Abil maksud gue? Ini kan jawaban nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa itu nggak apa-apa yang ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi sebenarnya aku mikir kayak gini karena ini juga nih cewek-cewek. Ini gue kasih tau ya. Ini gue suka banget. Bang, potong tuh Bang. Sumpah gue kasih tau cewek-cewek. Nyet, lu udah dimauin nih, udah daripada lu nggak. Maksud gue gini loh. Buat cewek-cewek nih ya, kalau emang udah ketemu sama laki yang lo yakin kan, jawaban-jawaban itu kan. Gue ngerti. Makanya buat cewek-cewek yang sudah diyakinkan, lo mau sehidup semati sama nih orang, udah deh gak usah aneh-aneh. Lo harus juga harus terima, jangan maunya cuma ego lo dikasih makan terus. Lo mesti mikirin juga ego laki-laki lo. Tapi di satu sisi laki-lakinya juga ketika ceweknya udah bisa nerima, ya lo juga harus mau terbuka, biar kita tuh tahu. Jadi jangan sampai ntar nih udah kelar nih acara pernikahan, utang lo ada banyak di belakang dan segala macem, misalnya gitu kan. Terus lo baru ngomong, aku tuh begini, bla bla bla. Ya maksud gue dari awal lo ngomong. Lo tau nggak? Gue setuju banget sama ini. Apa? Sama kata-kata di saat cewek itu nggak nuntut laki-lakinya, laki-laki itu akan nuntut diri dia sendiri untuk apresiasi cewek itu. Bohong. Iya, gue sepakat. Cowok itu jangan lo minta. Iya. Bener nggak? Iya. Karena dia akan lebih peka sendiri. Karena dia tadi gue bilang dia punya pride, bener. Dia punya pride. Jadi kalau misalnya emang lo beneran udah lilah nih kasar, lillah. Lillah siapa? Udah lillah ta'ala maksudnya. Udah lilah nih gitu sama laki-laki lo. Ya udah. Nothing tulusnya itu aja lo jalanin, karena gue percaya kok apa hal baik yang lo tanam pasti akan lo tuai baik juga. Betul. Jangan terlalu banyak mintain itu segala macam, ujung-ujungnya lo menyulitkan rumah tangga lo di kemudian hari, bro. Salah girls. Tuh. Lanjut. Makan nggak Bang? Makan. Ini mau cewek kayak gitu ya? Satu jalan nih hari ini nih. Hari ini kita nggak ada perdebatan karena emang kadang cewek kayak gitu sih jahatnya. Iya parah, Phil. Tapi gue dulu kayak gitu juga. Dulu gue kayak gitu bener, gue dulu jadi cewek yang kayak gitu. Sampai akhirnya gue merasa kesulitan di posisi gue pernah pacaran yang gue bilang 3 tahun itu, terus nggak jadi married segala macam. Sampai akhirnya gue mikir kayak, ya udahlah ya sekarang kalau emang gue bisa biayain diri gue sendiri, gue juga udah cukup sendiri, kenapa gue harus nuntut orang lain ya? Toh kalau emang beneran dia jodoh guanya juga dia bakal ngerti kok kebutuhan gue apa, kebutuhan gue gimana. Dia akan juga, maksudnya dengan sendirinya gue akan didatengin sama orang yang mampu kok ngebeli gue, kasar gitu loh. Daripada gue memaksakan orang lain untuk yang nggak mampu ini untuk ngebeli gue. Untuk jadi mampu. Untuk jadi mampu, bener. Gue nggak mau kayak gitu. Jadi better kalau misalnya emang gue maunya apa, ya gue tanamin yang gue mau kayak gitu. Kalau emang gue dapetnya sama orang yang gak mampu, gue harus coba gue terimain itu. Kalau misalnya emang bener-bener nggak bisa, ya udah gue harus tunggu sendiri aja. Tapi nggak usah gue tuntut atau, makanya gue bilang hubungan yang baik, hubungan yang bukan dituntut tapi dituntun. Keluar akhirnya satu kata itu. Nah ini ada terakhir juga, semoga ini bisa kita panjangin ya. Amin. Dia ngomong gini, keren sih isi kontennya tidak hanya membahas permasalahan dari sudut pandang narasumbernya ataupun presenternya aja, akan tetapi memberikan wadah kepada semua orang untuk bisa membuka kembali wawasannya. Semangat terus untuk kontennya Bang. Emang berat kalau udah bermusuhan dengan yang namanya rasa trauma, akan tetapi kita sebagai manusia juga memiliki hak untuk dapat merasakan yang namanya kebahagiaan. Terus semangat untuk semua yang sedang berjuang dengan rasa trauma yang dialami, memang tidak mudah, tetapi tetap jalani dan jangan pernah berputus asa. Oke.
Gini Fir. Jadi banyak banget orang mikir konten kita itu kita sotoy atau apa. Tapi gue kemarin baru nyadar kenapa orang bisa berpikir seperti itu, karena orang nonton potongan. Iya. Ya nggak sih? Potongan-potongan yang ditonton sama orang itu memang ya ketika gue lagi ngasih statement. Cuman dia nggak tahu statement gue itu adalah ngebantah omongan dia atau enggak menjawab omongan dia. Iya. Karena cuma lihat statement, oh kuat banget nih orang nih. Kenapa gue bisa bilang misalkan perempuan gini. Karena gue bersama sama perempuan. Iya. Jadi arah gue tuh ke lo gitu, ke Firda atau enggak ke bintang tamu yang perempuan. Makanya lebih baik kalau mau nonton itu full. Kayak kemarin tuh gue lihat ada orang nge-stitch video kita itu sempat viral juga, baru semalam gue lihat. Jadi dia ngasih omongan gue yang untuk sembuh dari luka lama kita harus dengan orang baru. Ya kan? Orang baru yang bisa sembuhin luka lama. Dia ngasih kata dia, salah, lu tuh nggak boleh, lo kelarin dulu masa lalu lo. Padahal kalau dia nonton fullnya, gue ngomong kita bahas seperti itu. Cuman karena ternyata potongan, jadi ya kita nggak bisa nyalain orang juga sih mau motongin. Karena kita karena kan ini bebas buat dipotong atau apa kan. Benar. Dan kita juga tidak membatasi semua kreator atau orang-orang yang juga punya opini berbeda. Cuma akan lebih bijaksana ketika kalian bisa nonton fullnya dan kalian bisa benar-benar mengambil opini tersendiri setelah kalian nonton full versionnya gitu loh. Karena kita tuh kadang kayak gini, kayak tadi di awal kita pro cons nih ya kan, gue di titik yang mana, Bocum di mana, tapi akhirnya kita sama-sama ketemu. Dan gue tuh sama Bocum tidak pernah yang sekontra-kontranya kita dengan opini masing-masing ya, maupun opini kita akan cari. Kita benar-benar kayak nggak terima dengan satu sama lain pendapatnya, enggak, ujung-ujungnya kita akan ketemu di titik itu. Nah, makanya kita ngobrol di sini, kita nyari, oh yang mana sih dari sudut pandang lu gimana? Oh iya, akhirnya ketika gue ngerasa sudut pandang gue salah, ya gue akan ikut. Oh iya benar juga ya gitu. Dan gue juga ketika gue ngerasa sudut pandangnya si Bocum benar, gue akan mengiyakan itu. Kalau misalnya gue ngerasa ada yang enggak deh, kayaknya nggak gitu-gitu amat, gue akan menjelaskan gitu untuk dia ngerti. Jadi ini memang ruangnya diskusi sih teman-teman. Jadi bukan berarti harus kayak yang kita nyatakan sudah pasti itu tervalidasikan, belum tentu. Ya, kita juga nggak mau sotoy sebenarnya. Iya, kan bukan kapabilitas kita juga kan untuk bisa bilang bahwa apa yang kita alami berdasarkan dari cerita kita sendiri gitu atau gimana, itu sudah pasti valid, nggak juga. Gue ada soalnya yang dibilang gini, gue lupa itu tuh sempet viral di mana-mana, kayak gue bener-bener di re-uploader gitu di beberapa konten orang-orang yang gue bilang kalau keluar rumah gue cuma ngincar 3 perkara. Oh itu viral banget tuh, itu viral banget. Orang-orang bilang gitu kan, money link science gitu. Kalau nggak dapet duit dapetnya kenalan, kalau nggak dapet kenalan dapetnya ilmu gitu kan. Terus gue bilang karena 3 poin itu kan balik ke poin pertama. Emang rezeki itu apa sih? Kan nggak cuma uang doang, bla bla. Terus orang bilang gini ke gue, ada yang bilang, lo sotoy banget sih, lo ngambil ini ngutip dari mana, dari buku apa, dijelasin dong, bla 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 bla. Terus ada yang juga bilang kalau emang rezeki itu nggak cuma uang, kenapa ujung-ujungnya lo bilang balik ke poin pertama? Hey teman-teman. Karena apa? Sabar dong. Gue kesel banget kayak karena apa? Makan tutunero dulu. Belum makan sih ini. Kan gue udah makan tuh, jadi lebih tenang. Karena ujung-ujungnya memang gini, semua di dunia ini, apa aja itu perlu uang. Enggak apa aja. Sorry langsung gue bantah, tapi lanjut. Menurut gue, semua di dunia ini itu memerlukan uang. Ya kan, tapi bukan berarti uang adalah segalanya, tapi segalanya butuh uang, ngerti nggak? Kayak gue tuh pernah dapet omongan gini dari bokap gue, kayak Dek, nggak punya uang itu akan ngebuat kamu susah, tapi punya uang juga belum tentu akan ngebuat kamu bahagia. Betul. Tapi sebisa mungkin kamu harus cari itu. Untuk apa? Nggak hanya untuk kamu bisa menyenangkan diri kamu pribadi dengan hidup berkecukupan. Tapi kamu juga jadinya kalau kamu punya uang, kamu bisa berbagi. Kamu misalnya bikin masjid, bikin bangun jalanan, yang ujungnya itu juga akan membuat kamu bisa nabung ke akhirat. Jadi uang yang kamu cari di sini bukan buat tabungan kamu di dunia aja. Kamu harus mikirin tabungan kamu buat di akhiratnya dari si uang yang kamu hasilkan di dunia. Mana tuh yang gue bilang, tiga hal itu yang gue pakai di hidup ini. Kalau emang gue dapat duit hari ini ya syukur, gue bisa manfaatkan untuk kebutuhan gue, untuk biayain keluarga gue, pun juga untuk berbagi ke orang. Tapi kalau gue nggak dapat uang, gue cari kenalan, dimana itu juga bisa menjadi jembatan gue. Karena kan mati juga kan kita nggak cuma bawa duit kan, tapi bawa juga relasi gitu-gitu kan. Nah itu. Ketiga, nyari ilmu, karena ilmu yang bermanfaat juga akan ngebantu gue untuk nyicil rumah di surga nanti gitu loh. Kalau gue kayak ngomong kayak gini, kedenger sama orang, dia masuk ke kepalanya, terus dia terapkan di dirinya dia dan berhasil. Abis itu dia turunin lagi ke orang-orang di bawahnya dia. Itu kan rezeki gue
Gak putus tuh. Bener. Itu loh yang gue maksud. Jadi kalau ketika gue bilang 3 hal itu akan balik ke poin pertama, ya itu betul. Ketika lo bisa memanfaatkannya dengan baik. Karena tadi gue bilang, di dunia ini semua hal itu butuh uang. Tapi bukan berarti uang adalah segalanya. Ngerti kan? Ngerti. Itu loh yang gue maksud. Jadi kayak bukan berarti lo di dunia ini, enggak kok ada juga yang bisa nggak pakai duit. Iya memang ada. Kan gue bilang, sebenarnya di dunia ini tuh butuhnya duit. Tapi nggak semua hal itu adalah uang solusinya. Jadi jangan sampai diputer nih atau di split nih, diplesetin nih apa yang gue omongin di pola pikir kalian yang kalian cuma mikirnya dari satu sudut pandang. Ya lu nonton dulu fullnya, lu tanya dulu meaningnya, karena menurut gue ada banyak persepsi tuh yang orang mikirnya kayak ini mah hanya sekadar bikin biar orang-orang tuh ngikutin lo doang. Gue dibikin kayak gitu. Siapa ya? Mana orangnya? Gue nggak tahu. Ada kok ntar dia di postingan orang lain dibilang kayak sosok jadi motivator. Kita tuh tidak pernah berusaha menjadi motivator, karena kita juga pernah ada bintang tamu beberapa yang datang ke sini. Kita selalu ngomong dengan apa yang kalian ceritakan ke kita. Kita selalu bilang bahwa di sini bukanlah kapabilitas kita untuk menggurui, menasehati, bukan juga kapasitas kita untuk kayak apa yang kita alamin atau apa yang kita sudah pernah rasain itu bisa menjadi solusi dari apa pertanyaan lo, bukan kapabilitas kita dan bukan kapasitas kita untuk menjadi petuah. Tapi di sini adalah ruang diskusi yang pengen gue bangun, ruang cerita, ruang bicara. Karena kayak gue pernah ngomong deh di episode season 1 gitu, gue bilang awal dasar mula kenapa gue membuka Halo Hati ini jadi konten. Beranjaknya dari dulu gue suka banget live di Instagram. Banyak lah orang-orang yang sharing sama gue gitu-gitu kan. Terus gue tuh sering bikin story kayak nanya apa kabar kalian hari ini, gimana kondisi kalian hari ini dan bla bla bla. Banyak banget yang respon dan cerita terlalu deep. Padahal dia nggak kenal gue kayak dia bisa cerita soal masalah rumah tangganya, dia bisa cerita soal keluarganya, anaknya gitu-gitu loh. Selingkuhannya, gue sampai kayak segini ya ruang bicara sulit untuk ditemukan sampai lo harus cerita ke orang lain yang gak lo kenal. Dan akhirnya ada juga gue punya teman kampus gue yang pernah nelfon gue tiba-tiba gitu. Dia cerita nangis-nangis, kita teleponan panjang dan ternyata pas lagi dia telepon sama gue, dia lagi mau bunuh diri di saat itu. Iya, lo pernah cerita. Lo cerita di podcast juga. Kayak di live deh, waktu live kita sama Sarah Tobing. Nah itu gue ngebuat gue kayaknya banyak orang perlu ruang untuk berbicara deh, karena nggak semua orang juga bisa menjadi pendengar yang baik, nggak semua orang juga bisa jadi pembicara yang baik. Nah, gue pengen punya wadah itu gitu loh di sini. Kayak kita lihat kemarin episode sama followers kita beberapa kan, ada sama Almas yang paling Almas cerita bahwa dia sendirian. Terus gue lihat kolom komentarnya tuh bener-bener kayak sesuportif itu. Dan gue berharap si Almasnya, si followers kitanya yang udah datang ke sini bisa ngerasa bahwa akhirnya ya gue dengan speak up kayak gini, gue juga jadi dapet teman baru, gue dapet support, dia jadi lebih semangat dalam menjalani hidupnya. Itu loh yang gue pengen yang kayak gitu-gitu. Jadi please lah berhenti untuk mikir kita tuh adalah konten-konten yang hanya sekedar kabupaten untuk sotoy-sotoyan. Enggak anjir. Kalau nonton fullnya ya enggak, kan orang nonton potong-potongan. Cuman menurut gue itu nggak apa-apa sih menurut gue, karena kayak kita bebas berekspresi ya orang lain juga bebas merespon. Benar. Gitu nggak sih? Jadi awalnya gue di grup gue bilang, aduh gue panik nih, gue bilang gue nggak enak nih, gue takut nih, jangan posting. Gue sampai sempet minta postingan gue dikurangin Mas Awil ya. Tapi setelah gue lihat lagi ya cuek gitu. Setelah gue lihat lagi ternyata banyak juga orang yang pro banget, yang seneng gitu loh sama kontennya, dan banyak banget yang anjir omongan lo bagus nih gini-gini. Jadi gue nggak mau fokus di yang negatifnya aja. Di negatifnya aja. Mungkin orang-orang yang mikir negatif mereka yang show gitu loh. Yang positifnya mungkin lebih banyak yang likes aja udah gitu. Karena bisa dilihat mau orang mikir konten itu separah apapun, sesotoy apapun, lo bisa lihat orang share-nya segila itu. Kita bisa di view jutaan orang, kita bisa di like ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu orang. Jadi ya selama gue mikirnya gue menyebar positif dan niat gue untuk positif, jadi ya udah nggak masalah gitu loh. Itu aja sih yang kita berharap sih. Jangan kalau misalnya memang mau pelintir dari apa yang kita bicarakan, coba juga untuk ngelihat dari seluruh isinya gitu loh. Jangan hanya sekedarnya. Tapi benar kayak Kak Bocum bilang, gue tuh pernah ngedrop waktu season 1 sampai gue live di TikTok, gue nangis gue bilang apa gue ngapain lo begitu? Sumpah gue nangis. Jadi gue cerita di Instagram pertamanya, di live Instagram, karena waktu season 1 tuh gue parah banget. Sumpah gue nangis. Gue yang bikin Halo Hati, gue sampai bikin nutup. Gue pengen tutup Halo Hati dari situ. Jangan, gue gimana ntar? Nggak, waktu season 1. Sembarangan mulutnya. Sumpah waktu season 1 tuh gue sampai ngomong ke fans-fans gue kayak, gue capek banget nih, gue tuh cuma
tujuan gue membuat ini tuh baik gitu loh. Tapi kalian tuh salah kaprah dengan hanya kalian karena segitu mendewakan bintang tamu gue sampai akhirnya semuanya salah. Padahal lo nggak tahu di balik layar ini bisa jadi kalian nikmatin. Gue tuh kerja se-ekstra apa anjir gitu kan. Makanya di situ kan muncul seorang yang bernama Bocem Ahmad kan menyelamatkan. Iya betul. Nah maksudnya kadang nih gini ya, nih gue kasih tahu keresahan gue karena ini udah closingan season juga. Kadang ketika lagi tim gue ngerasa ngedrop, misalnya kayak Bocem ngerasa aduh gue kena mental nih gitu misalnya, atau kayak yang lainnya lagi pusing dengan target-target dari bapak-bapak kita ya teman-teman ya, gue tuh nggak bisa bilang gue capek juga, karena kalau misalnya gue bilang gue capek, terus tim gue harus ngomong capek ke siapa lagi? Ke Tuhan yang Maha Kuasa. Anjir, enggak dong, maksud gue kayak di konteks ini gitu, lo ngerti gak? Kayak lo tau kan beban gue kayak apa, tiap hari gue mikirin anjir terus gimana. Itu gue sempet nangis, tapi gue bilang apa gue close aja ya gitu kan. Terus ada beberapa orang gitu, fans-fans gue di TikTok dari di Instagram, dia ngomong, nggak usah, lo tuh udah bagus banget kok, semua karya-karya yang lo hasilkan juga udah cukup kok, biarin aja orang-orang yang kayak gitu, mungkin orang-orang yang emang nggak punya ruang untuk bicara aja, mereka nggak terima aja dengan pendapat mereka, itu orang-orang yang emang close mindset gitu loh kasarnya, nggak open minded. Terus gue kayak udah yang, mana gue terbaik banget, terima kasih halo Abesti. Terima kasih halo Abesti. Halo Abesti gue yang bikin loh by the way. Betul. Bagus kan halo Abesti? Ya semoga ini kan closingan ya. Closingan. Gue mau nanya dulu dong Cum, tapi setelah kita udah berjalan satu season barengan nih, ya kan kita kan satu season ini barengan. Perasaan lo gimana sih join di Halo Ha? Lo kan ketemu banyak banget cerita-cerita yang ngebuat lo kayak gitu kan? Perasaan gue ya, gue suka nih kalau tanya perasaan gitu ya. Ya seru, ruangan, baik lagi ruang buat ngobrol aja. Jadi gue ngeliatnya nggak beban banget di Halo karena ruang buat ngobrol, cuman ternyata ngobrol itu nggak segampang itu. Bener. Melelahkan dan menguras energi banget ternyata. Makanya gue sempat minta kayak udah sehari syuting satu deh, gue bilang. Karena memang nggak kuat gue. Gue pikir ya kita ngobrol, makanya lu hargain deh orang yang lu punya temen nih, temen lu dengerin lu cerita berjam-jam, hargain deh. Karena mendengarkan cerita orang tuh secapek itu ternyata. Energi lu tuh jadi gue dulu tuh nggak percaya energian lah, tapi setelah gue di Halo Ha, gue dengerin curhatan orang kayak anjir ternyata dengerin orang ngomong itu tuh, dengerin orang cerita itu pulang tuh kita lemes. Jadi kayak energinya tuh, energi negatif itu ke kita ngasih dia yang energi positif, secapek itu. Jadi kalau lo masih punya teman yang bisa diajak ngobrol, bisa diajak cerita dan dia nggak pernah ngeluh gitu, lo cerita, apresiasi orang itu sih. Benar-benar hargain orang itu karena itu suatu hal yang sangat amat berharga ternyata. Dan gue respect lo bisa menghargai itu di sini karena season 1 cukup membuat gue agak gitu. Iya, itu sih. Tapi merespon orang tuh ya semoga di season 3 bisa lebih baik. Betul. Bisa lebih affordable. Apa? Affordable. Ya bisa lebih, ya pokoknya makasih banyak lah. Banget sih, ini nggak usah nangis. Nggak, gue bayangin gue syuting ini tuh lagi demam parah, lagi flu berat. Jadi kayak gue harap semua apa yang kita ciptain di Halo Ha, di Blue Media, semua konten-konten yang nantinya akan gue buat di Blue Media itu bisa benar-benar dinikmatin dan dihargain segimana mestinya. Guys, makasih banyak. Untuk tim yang selalu support makanan kita di season 2 dari mulai episode 6 sampai closing, itu ada Tutonero Cafe. Di belakang kameramen kita semua ada buat lo Dimitri. Semua yang ke Tutonero foto sama Mas Mahatma Gandhi tag gua. Benar. Thank you Kak Dimitri udah support kita terus dan semoga kita bisa jalan lagi di season 3 barengan sama Tutonero. Kalau teman-teman mau nyobain, kalian bisa langsung aja datang ke Tutonero Cafe. Itu tempatnya ada di Kebon Jeruk. Jalan panjang nih. Jalan panjang. Nomor berapa? 16. Jalan panjang nomor 16 Kebun Jeruk. Kalian harus datang, tempatnya PW banget, instagramable abis. Di sini juga selain kalian bisa nikmatin makanan-makanan yang enak, kalian juga di sini disediakan minuman-minuman lucu untuk nongkrong ya. Yang pastinya dari orang tua juga. Orang tua masuk ya. Orang tua. Nih gua klik orang tua tiba-tiba masuk ke ya orang tua masuk. Nah, guys. Kalau bisa sponsor yang lain masuk lah. Boleh. Makasih banyak. Firda buru-buru dia dari tadi mau pergi lagi. Nggak bohong. Sian juga Firda. Jadi kita akhiri juga Firda karena Firda mau berangkat lagi. Terima kasih season 2. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan jangan lupa komen terus di bawah apa yang ingin kalian bahas sama kita, apa yang ingin kalian sharingin. Kalau kalian mau curhat please
Sekarang DM-nya langsung aja ke Instagram Halo Hati yang kita akan tulis di bawah sini. Betul. Jangan lupa follow juga Instagramnya Bloom Media, TikToknya Bloom Media, dan Instagram kita berdua. Yoi. Jadi kalau gitu kita bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.